Naomi kebingungan melihat lelaki itu berdiri di depan pintu. Perhatiannya lalu beralih ke Ken yang berdiri di sisi mobil. Sampai kapan kau akan berdiri di situ? Waktu kita tidak banyak. Naiklah ke mobil. Ryu berucap sembari melangkah. Naomi dan Ken saling melempar pandang penuh tanya. Entahlah. Ken mengangkat bahunya. Katanya tidak bisa ikut. Kenapa tiba-tiba muncul di depan rumah? Gumam Naomi. Sesampainya di sana seorang petugas membukakan pintu belakang. Ryu melangkah keluar terlebih dulu. Dia tengah sibuk merapikan jasnya. Namun perhatiannya beralih menatap Ken ketika sekretarisnya itu berniat membuka pintu untuk Naomi. Seolah tak mau kalah. Ryu dengan cepat meraih handle pintu. Di sana tangan mereka sempat bertemu. Ken terpaku, menatap wajah Ryu. Maaf. Perlahan. Menarik tangannya. Mengalah dan membiarkan Ryu membuka pintunya. GHM. Dehem Ryu. Menetralkan suasana, ekspresi wajahnya terlihat datar. Setelah membuka pintu dia meminta Naomi segera keluar. Terima kasih. Ucap Naomi. Dia bisa merasa situasi menjadi aneh di antara kedua lelaki yang berdiri di samping kanan dan kirinya. Presdir. Sampai kapan kita akan berdiri di sini? Ken tersenyum melihat sikap lucu Ryu. Setelahnya dia bahkan sengaja mengangkat tangannya, menunggu Naomi menggandeng layaknya pasangan. Ayo, ucapnya. Ryu terdiam menoleh. Dia tahu Ken sengaja melakukan itu di depannya. Naomi yang terlihat gugup sempat menoleh menatap Ryu sebelum menggandeng lengan Ken. Saat sampai di dalam ruangan, mereka langsung disambut oleh pelayan. Dia meminta Ryu, Naomi dan Ken untuk mengikutinya. Pelayan itu membawa mereka bertiga menemui Tuan Kanagawa. Selamat datang, Presdir Ryu. Tuan Kanagawa berdiri menyambut kedatangan mereka, mengulurkan tangannya. Siapa wanita cantik ini? Dia tersenyum perhatiannya tak pernah lepas dari Naomi. Saya sekretaris Presdir Ryu, Anda bisa memanggil saya Naomi. Daripada Ryu, Tuan Kanagawa lebih fokus pada Naomi yang terlihat cantik malam itu. Seolah tak peduli bahwa Ryu adalah rekan kerjanya. Tuan Kanagawa menggiring mereka ke meja bundar. Jelas-jelas banyak kursi kosong, tapi Tuan Kanagawa memilih duduk di samping Naomi. GHM. Dehem Ken, sengaja menarik perhatian tapi Tuan Kanagawa terlanjur menempel pada Naomi. Meski kesal, Ryu berusaha mengendalikan diri. Seorang pelayan datang membawa beberapa gelas berisi wine. Tuan Kanagawa mengambil satu dan memberikannya kepada Naomi. Minumlah, di pesta ini tidak ada yang boleh keluar tanpa mencicipi wine dariku. Maaf, Tuan. Tapi aku tidak minum. Naomi menolak secara halus. Mengingat dirinya datang membawa nama perusahaan. Hahaha. Tuan Kanagawa terbahak-bahak mendengar ucapannya. Hei, Ken, di mana presdirmu menemukan gadis polos ini? Tapi ngomong-ngomong bolehkah malam ini aku membawanya? Ryu nyaris terpancing emosi, tapi beruntung dia masih bisa meredam. Menganggap semua ucapan Tuan Kanagawa adalah candaan. Dia hanya tersenyum sinis. Maaf, Presdir, sepertinya ini sebuah kesalahan. Seharusnya aku tidak mengajak Naomi datang kemari. Presdir tahu, kan siapa Tuan Kanagawa? Ketika dia sudah tertarik dengan perempuan maka dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Bisik Ken setelah merasa suasana di meja berubah tegang. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan hal itu. Tak lama perhatian Ryu beralih ke meja lain di mana Moreno sahabatnya itu berada. Lelaki itu mengangkat tangannya, meminta Ryu bergabung ke meja. Tetapi Ryu merasa berat hari harus meninggalkan Naomi. Mengingat jika Moreno tertarik dengan Naomi, Ryu akhirnya memilih bergabung ke meja mereka daripada Moreno yang datang dan mendekati Naomi. Ken, panggilnya. Ya, Presdir. Tetaplah di sini, aku akan menemui Moreno sebentar. Oh, baik. Silakan. Ken membiarkan Ryu pergi. Sementara dirinya tetap duduk satu meja dengan Tuan Kanawaga. Ryu, kau datang bersama Naomi. Ucap Moreno. Sialnya ingatan lelaki sangat bagus. Sekali melihat wajahnya saja, dia langsung mengenali. GHM. Ya, kenapa? Bukankah kau sudah berjanji akan mengenalkannya padaku? Aku. Kapan? Ryu mencoba mengelak. Ayolah. Aku tahu kau tidak tertarik dengannya. Maka dari itu, kenalkan dia padaku. Sayangnya justru dia yang tidak tertarik denganmu. Sial, kau. Hahaha. Ryu terlalu menikmati percakapan mereka. Merasa tenang karena telah meninggalkan Naomi bersama Ken. Terlalu sibuk dengan sendirinya, Ryu sampai lupa memperhatikan bahwa di meja sana Ken telah pergi karena mendapat panggilan penting. Sementara itu Tuan Kanagawa masih bersikeras meminta Naomi mencicipi winenya. Sekali lagi aku minta maaf, Tuan. Aku benar-benar tidak bisa minum. Naomi mulai panik. Ken tak kunjung kembali sementara dari kejauhan dia melihat Ryu tengah berbincang hangat dengan rekan kerja lainnya. Bodoh, Ryu. Kenapa kau tidak melihat kemari? Please, lihat ke arahku. Selamatkan aku dari lelaki hidung belang ini. Tuan Kanagawa mulai berani menyentuh bahu. Bahkan sesekali meraba pahanya di bawah meja. Naomi mulai risih. Ingin rasanya menjerit tapi suaranya tertahan melihat kondisi sekitar yang ramai dengan para pengusaha. Naomi tak bisa membuat citra Ryu menjadi buruk. Bagaimana ini? Jika dia mengamuk, yang ada Ryu akan terseret.
Sehingga Tuan Ogawa pasti akan marah dan membatalkan perjanjian di antara mereka. Naomi mulai gelisah, duduknya tak tenang. Semakin khawatir karena Tuan Kanagawa semakin berani. Dia bahkan sampai memaksa dirinya meminum wine. Ayolah, jangan membuatku kesal. Maaf, tapi saya tidak bisa. Saya tidak meminum minuman seperti ini. Katakan apa yang harus saya lakukan agar Anda merasa senang selain harus meminum wine ini. Apa kau sedang melakukan negosiasi denganku? Tuan Nakagawa tersenyum lebar. Di sisi lain, Ryu memperhatikan Naomi sesekali. Dia kebingungan ketika tak melihat keberadaan Ken. Di mana lelaki itu? Sebenarnya Ryu sudah menahan kesal, tapi sepertinya dia menunggu waktu yang tepat untuk melampiaskan rasa kekesalannya pada Tuan Kanagawa. Sesaat Ryu kembali berbincang dengan Moreno. Namun perasaannya semakin tak nyaman meninggalkan Naomi sendirian. Saat menoleh untuk kesekian kalinya, Ryu dikejutkan dengan pemandangan yang membuat emosinya memuncak. Tuan Kanagawa tengah memaksa Naomi meminum wine. Cairan berwarna merah tua itu mencuat keluar mengalir membasahi leher dan dada Naomi. Ekspresi wajahnya menggelap, aura mengerikan mengelilingi tubuhnya. Ryu tak bisa lagi menahan diri. Dia beranjak dari kursi, melangkah cepat mendekati Naomi. Tangannya mengepal kuat sebelum menghadiahi sebuah pukulan keras di wajah Tuan Kanagawa. Yuk! Yuk! Beberapa kali Ryu memukul tepat di wajahnya. Lelaki parubaya itu jatuh tersungkur di lantai. Pia! Prank! Sebelum terjatuh, Tuan Kanagawa menarik meja hingga semuanya berantakan. Kau! Geramnya. Wajahnya merah menahan sakit bercampur malu. Semua mata tertuju padanya. Ryu! Rintih Naomi, saking terkejutnya dia hanya bisa diam melihat apa yang tengah terjadi di depan mata. Naomi bisa melihat kemarahan yang memuncak dari ekspresinya yang tak pernah dilihat. Lelaki yang hampir tak pernah marah dulu, kini terlihat mengerikan. Ya, saat duduk di bangku sekolah, Ryu sama sekali tak pernah memperlihatkan ekspresi kemarahannya. Tetapi kini, Naomi bahkan tak bisa menjelaskan bagaimana mengerikannya seorang Ryu ketika marah. Prestir. Ken mendekati, terkejut melihat semuanya terjadi begitu cepat. Perhatiannya beralih ke Naomi. Hal yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya, Ryu berani mengambil risiko demi perempuan yang belum lama bekerja di perusahaan. Sumpah serapah keluar dari mulutnya, Tuan Kanagawa tak terima dipermalukan di pesta yang dia adakan. Kau, lelaki sialan. Tak peduli amukannya, perhatian Ryu justru tertuju pada Naomi. Melihat gaunnya basah, segera dia melepas jasnya. Kau baik-baik saja? Ryu tidak menyangka jika apa yang baru saja dia lakukan membuat Naomi ketakutan. Ryu, kau benar-benar sudah gila, seru Tuan Kanagawa. Ryu mendekat lalu berucap lirih. Kau yang membuat akal sehatku menghilang. Kau benar-benar tidak waras. Kau berani mempermalukanku di depan semua orang demi sekretaris rendahan ini. Jaga ucapanmu, sahut Ryu. Kau akan mendapatkan lebih dari ini jika sampai aku mendengar kalimat buruk tentang karyawanku keluar dari mulutmu lagi. Naomi terpana, tidak menyangka Ryu akan membela dirinya sejauh itu. Cih, kau akan kehilangan proyek ini, seru Tuan Kanagawa. Aku tidak peduli dengan proyekmu. Kenyataannya akan terbukti, kau yang akan memohon pada akhirnya nanti. Ryu meraih tangan Naomi. Kita pergi dari sini. Sepanjang jalan bukan hanya Naomi yang dibuat takjub dengan sikap Ryu. Tapi Ken yang selama ini bekerja padanya jauh lebih syok. Lelaki yang tak pernah bisa melewatkan proyek besar dari Tuan Nakagawa itu terlihat seolah benar-benar tak peduli kehilangan proyek besar kali ini. Ken tidak menyangka, Ryu lebih memilih membela Naomi. Mereka terus berjalan sampai ke lobi. Tapi seketika langkahnya terhenti sebelum melewati pintu. Ryu terdiam melihat segerombolan orang masuk ke dalam gedung. Memperlihatkan jelas, jika lelaki tinggi dengan perawakan kekar yang berjalan di barisan paling depan adalah ketua mereka. Perhatian Ryu terpaku pada lelaki yang kini telah berdiri tepat di depannya. Dari keduanya tak ada satupun yang mau mengalah. Baik Ryu maupun lelaki bernama Kayuza tak ada yang mau menyingkir. Rah! Tak memperhatikan jalan, tanpa sengaja Naomi menabrak punggung Ryu. Aduh! Naomi mengusap keningnya karena sakit. Penasaran apa yang membuat Ryu tiba-tiba berhenti, Naomi mengintip dari balik punggungnya. Siapa mereka? Melihat auranya saja, Naomi langsung merinding. Ryu Ogawa, berapa lama kita tidak bertemu? Ucap Kazuya. Menyingkir, aku sedang tidak mood berkelahi denganmu. Meski terlihat tenang, Ryu menyimpan amarah besar di dalamnya. PVFT. Kazuya terkekeh, namun perhatiannya seketika tertuju ke Naomi yang memilih bersembunyi balik tubuh Ryu setelah tertangkap basah telah mengintip. Refleks tangan Naomi mencengkeram ujung kemeja Ryu, ketakutan. Tenang. Aku bukan orang yang akan menyerang lawan ketika sedang terluka. Kazuya bahkan tahu jika Ryu sempat mengalami luka di bahu. Mendengarnya saja, Naomi yakin jika lelaki itu bukanlah orang sembarangan. Apa kau akan mencari masalah denganku hanya karena kalah dalam tender ini? Sahut Ryu, segera mengalihkan pembicaraan setelah melihat Kazuya memperhatikan Naomi. Presdir, bisakah kita pergi sekarang? Naomi yakin jika perdebatan di antara mereka bisa semakin panjang, setelah mengetahui lelaki yang berhadapan dengan Ryu itu mengetahui segala sesuatu apa yang terjadi padanya. Ups, perempuanmu sepertinya ketakutan kau terluka.
Dengan senang hati Kazuya menyingkir memberi jalan kepada mereka bertiga untuk lewat. Aku akan melepaskanmu kali ini. Bisik Kazuya ketika Ryu melangkah melewati dirinya. Namun tak lama perhatian Kazuya beralih ke Naomi yang terus menundukkan kepala. Bibirnya tersenyum tipis, membuat Naomi menciut nyalinya. Langkahnya cepat mengejar ketertinggalan. Kau! Ucap Kazuya kepada salah satu anak buahnya setelah mereka bertiga keluar dari lobi. Ya, Tuan. Segera cari tahu, siapa perempuan itu.